أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian tentang surga dan neraka. Ya, masih tentang bab neraka. Sekarang al-mabhas ar-rabi', pembahasan yang keempat tentang abwabun nar, tentang pintu-pintu neraka. Jadi setelah dijelaskan bahwa surga itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, sekarang dijelaskan bahwa neraka itu memiliki pintu-pintu. Akhbaral haqqu anna lin-nari sab'atu abwabin. Jadi Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan bahwa linnar, neraka itu memiliki sab'atu, 7 abwabin, pintu. Kama sebagaimana qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabil likulli babi minhum juz'um maqsum. Wa inna, dan sesungguhnya jahannam, neraka jahannam itu lah benar-benar mau itu tempat yang diancamkan, hum kepada mereka, ajma'in seluruhnya. Ya, jadi neraka itu adalah tempat yang memang Allah dan Rasul telah mengancam ya orang-orang yang berhak menerimanya dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ya, sebagai tempat tinggal. Laha, neraka itu memiliki, laha dia, yaitu neraka itu memiliki sab'atu abwab, 7 pintu. Likulli babin, untuk tiap-tiap pintu, minhum dari mereka, juz'un, ada bagian, maksumun, yang telah ditentukan, yang telah dijanjikan. Itu ya. Jadi di sini ada ayat laha sab'atu abwab, neraka itu memiliki 7 pintu. Qala, berkata Ibnu Katsir, telah berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsiril ayat, dalam kitab tafsir ya, tafsirnya yaitu tafsir Al-Qur'anul Azim, mengenai tafsir ayat tersebut. Maksudnya adalah kutiba likulli babi minha juz'un, yaitu telah ditetapkan untuk tiap-tiap pintu, minha darinya, dari 7 pintu itu, dari pintu-pintu tersebut, juz'un, satu bahagian, min dari atba'i, dari para pengikut iblis-iblis ya. Jadi sungguh-sungguh telah ditetapkan untuk tiap-tiap pintu dari 7 pintu itu ada bahagian dari pengikut, dari orang-orang yang mengikuti iblis laknatullah, yadkhulunahu, yang mereka akan masuk ya ke dalam atau lewat pintu itu, la mahidalahum, yang tidak ada tempat menghindar, yang tidak ada tempat lari, ya lahum, bagi mereka, anhu, darinya. Jadi ketika mereka disuruh masuk neraka lewat pintu itu, mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa lari ya dari pintu tersebut. Ajaranallahu minha, mudah-mudahan Allah melindungi, Allah menjauhi kita darinya.
Wa kulun, dan masing-masing mereka para penghuni neraka itu yadkhulu masuk min babin, dari satu pintu, bihasbi, seukuran dengan, sesuai dengan amalihi, amalnya. Ya, jadi orang masuk ke dalam neraka ya tergantung dari amalnya. Ya. Kemudian juga wayastaqiru, dan menetap. Wayastaqiru, dan menetap fidarki, pada tingkatan dari neraka itu, pada lapisan dari neraka itu juga bihasbi amalihi, seukuran dengan amalnya. Jadi amal itu menentukan. Semakin keras ya kekafirannya, keingkarannya ya kepada ajaran Allah Ta'ala dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW, maka lapisannya akan ya lebih atau bawah. Bah, begitu juga pintunya juga pintu khusus orang-orang yang seperti itu. Gitu ya, itu dalam tafsir Al-Qur'an Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Wa nukilah, dan juga telah dinukil, telah disalin an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, qauluhu, ya ucapan dia, wa huwa, yang dia yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu yakhtub, sedang berkhutbah. Kata Al-Imam Ali, ya kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna abwaaba jahannam hakada, sesungguhnya pintu-pintu neraka jahanam itu hakada, seperti ini. Qala Abu Harun, berkata Abu Harun, atbaqan ba'duha fawqa ba'din, yaitu maksudnya pintu itu berlapis, bertingkat, sebahagiannya itu di atas sebahagian yang lain. Ya, jadi pintunya pun bertingkat. Ya. Wa nukila, dan juga telah dinukil anhu, darinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, aidon juga qauluh, ucapannya, abwaabu jahannam sab'atun, abwaabu, pintu-pintu jahanam, neraka jahanam itu, sab'atun, ada 7, ba'duha, sebahagiannya adalah fawqa ba'din, di atas sebahagian yang lain. Ya, jadi bertingkat ya, seperti itu, kayak pintu ya, kayak rumah misalnya, atau kayak flat yang pintunya itu berbeda-beda tergantung tingkatnya. Fayam taliul awal, maka kemudian penuh pintu yang pertama, summasani, kemudian yang kedua, summasalis, kemudian yang ketiga, hatta tamtali'a kulluha, sampai penuh seluruhnya. Nah, itu ya, jadi berdasarkan kepada ayat dan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga perkataan dari Ali bin Abi Thalib di sini, bahwa ya neraka itu memiliki pintu ya, dan pintunya juga bertingkat-tingkat, yang nanti orang masuk ke dalam neraka ya, atau orang yang memang berhak masuk ke dalam neraka itu seukuran dengan amalnya lewat pintu-pintu neraka itu ya, karena neraka itu akan dimasuki oleh para penghuninya itu sesuai dengan ukuran amal perbuatannya, sesuai dengan tingkat kekafirannya, sesuai dengan perbuatan maksiatnya, sesuai dengan amal-amal keburukannya. Ya, semakin ingkar, semakin kufur, semakin banyak kemaksiatannya, ya semakin keras penentangannya kepada kaum muslimin, maka dia akan masuk ya ke dalam neraka ya pada lapisan yang paling bawah atau semakin bawah, dan pintunya pun pintu yang sudah tertentu. Wa innama yaridul kuffarun nara tuftahu abwabuha. Jadi ketika orang-orang kafir datang ya ke neraka, dibukalah, tuftahu, dibukalah abwabuha, pintunya. Summa yadkhulunaha khalidin, kemudian mereka masuk ke dalam neraka dalam keadaan kekal. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ya, surat ke-39 ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa
maswal mutakabbirin. Wasiqo, dan akan digiringlah ya orang-orang yang kafir ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berombong-rombongan. Jadi orang-orang kafir nanti akan dihalau, akan digiring ya untuk masuk ke dalam neraka jahanam ya dengan rombongan-rombongan. Sehingga ketika mereka telah mendatangi neraka, kemudian dibukalah pintu-pintu neraka. Futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu neraka. Ini jelas Allah mengatakan bahwa neraka itu memiliki pintu. Kemudian berkatalah para penjaga neraka kepada orang-orang kafir, kepada calon penghuni neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, ya belumkah datang kepada kalian rasul-rasul dari jenis kalian yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian kepada kalian dan juga memperingatkan kepada kalian akan hari perjumpaan kalian ini. Kenapa kalian masuk neraka? Belumkah datang kepada kamu rasul-rasul yang mengingatkan kalian ya dengan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan juga mengingatkan akan datangnya hari kiamat ini? Kemudian mereka menjawab, bala, betul, sudah datang kepada kami para rasul, sudah datang kepada kami para nabi dan para pemberi peringatan. Walakin, tetapi memang haqqat, ya telah tetaplah kalimat azab bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dikatakan kepada mereka, kepada para penghuni neraka itu, kepada orang-orang kafir itu, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalam neraka jahanam. Maka neraka jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, jadi surat ini ya sudah menjelaskan kepada kita bahwa nanti neraka itu ada pintu yang nanti orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya akan masuk ke dalam neraka itu lewat pintu-pintu itu. Ya, wa ba'da hadzal iqrar, dan ketika dan sesudah ya menetap, dikatakan kepada mereka ya ayat ke-72-nya tadi, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Maka neraka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri ya. Wa hadhil abwab, dan pintu-pintu neraka ini tughlaqu ya, ditutup, ala bagi al-mujrimin, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ketika orang-orang berbuat dosa ini sudah masuk ke dalam neraka, maka kemudian pintu neraka ditutup ya. Jadi mereka tidak bisa keluar lagi. Bahkan falamat ma'alahum, bahkan tidak ada keinginan bagi mereka fil khuruj, untuk keluar minha darinya, ba'da, setelah zalika itu. Jadi setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya tidak ada keinginan lagi. Ya karena mereka melihat pintu neraka ditutup dengan cara yang luar biasa, sehingga mereka tidak ada keinginan lagi. Ya karena rapatnya, ya karena hebatnya tutupan pintu neraka itu, maka mereka tidak ingin lagi keluar ya dari neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ya ayat 19 dan 20, Allah mengatakan, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, hum, mereka adalah ashab, adalah golongan atau kelompok, al-masy'amah, kiri, mereka adalah golongan kiri, alaihim, bagi mereka adalah narun ya, neraka muqsadah, yang ditutup rapat-rapat. Nah di sini qala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna muqsadah di dalam surat Al-Balad tadi ayat yang ke-20 adalah mughlaqatul abwab, dikunci, digembok pintu-pintu tersebut. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan wa qala Mujahid, berkata Al-Mujahid seorang tabi'in ya, aswadal bab, jadi kalimat aswadal bab, aswada ya'sidu, yaitu ya dari hamzah shad dan dal itu, bilogoh dengan bahasa Quraisy maknanya adalah ai aglaqahu, yaitu artinya adalah menutupnya. Jadi muqsadah itu yang ditutup ya, alaihim, bagi mereka, narun, neraka, muqsadah, yang ditutup, yang digembok. Itu ya, makanya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu ya tidak ada keinginan lagi ya, karena mereka sudah pesimis
dapat keluar dari neraka, makanya mereka tidak punya keinginan lagi untuk keluar dari neraka. Wa qala al-haqqu fi suratil Humazah. Sekarang berkata Allah yang maha benar di dalam surat Al-Humazah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadana fil hutama wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, di dalam ayat yang terakhirnya ada kalimat innaha, sesungguhnya neraka itu, 'alaihim, bagi mereka, muqsadah, ditutup. Ya, jadi kalimat sama dengan muqsadah tadi surat Al-Balad, fi amadin, pada tiang-tiang mumadadah yang dipanjangkan. Ya, jadi di sini kita ambil penjelasannya, fa akhbarul haqqa, maka Allah yang maha benar mengabarkan, anna abwabaha mughlaqatun alaihim, bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup atas mereka. Wa qala, berkata pula Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi amadim mumadadah, yakni yaitu adalah al-abwab, ya, pintu-pintu, hiyal mumiddah, pintu-pintu itu memanjang. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah seorang tabi'in, fi qiraati Ibnu Mas'ud, dalam bacaan Ibnu Mas'ud, innaha alaihim, sesungguhnya neraka itu, alaihim, bagi mereka, adalah muqsadah, yaitu ditutup, bi amadin, dengan tiang-tiang memanjang, ya, bi dengan amadin, tiang-tiang yang mumaddadah, memanjang. Qala, berkata Atiyah, hiya, dia adalah amadin, yaitu tiang, ya, min hadirin, yang terbuat dari besi, ya, kalau menurut Atiyah. Sedangkan waqala Muqatil, berkata Muqatil, ya, kalau Muqatil mengatakan atbaqatil abwab alaihim, dikunci pintu-pintu, alaihim, atas mereka, summa, kemudian syuddat, kemudian diikat, bi'autadin min hadidin, kemudian diikat dengan pasak, dengan tiang yang terbuat dari besi, hatta yarji'a alaihim ghammuha wa haruha, sehingga kembalilah kepada para penghuni neraka itu ghammuha, kedukaannya, kesedihannya, dan juga rasa panasnya neraka. Wa ala hada, dan atas inilah, fa qauluhu, firman Allah, mumaddadah. Apa itu mumaddadah? Merupakan sifatun, merupakan sifat lil amad, bagi tiang. Yakni maksudnya adalah annal amada, bahwa tiang, Allah, tiang, au saqat bihal abwab, yang mengikat, ya, pintu-pintu dengannya, mumaddadah, ya, mutawwalah, dia itu memanjang, wal mamdud, artinya at-tawil, ya, arsahu, dia itu lebih kokoh, wa asbatu, dan lebih kuat, minal qasir, daripada yang pendek, ya, seperti benteng misalnya. Dia tidak dengan kunci, kadang-kadang dengan kayu-kayu yang dipalangkan di antara pintu itu. Ya, nah, pintu neraka nanti ini kan dengan tiang-tiang, dengan besi-besi, dengan pasak-pasak, sehingga pintu itu tidak akan bisa dibuka dengan mudah, dan nggak akan bisa ada orang yang membuka pintu itu. Bukan sekedar ditutup, bukan hanya sekedar dikunci, tapi digembok, kemudian diletakkan pasak di situ, diletakkan tiang, ya, sehingga menutup pintu-pintu. Nah, makanya orang-orang yang ahli neraka begitu melihat kondisi pintu itu dikunci, digembok, dipasang pasak, dipasang tiang, ya, makanya mereka tidak ada keinginan untuk dapat keluar. Ya, nauzubillah. Ya, makanya jauhilah. Karena untuk masuk ke dalam neraka, walaupun dikeluarkan, itu saja sudah menakutkan. Ya, sudah menyengsarakan kita. Apalagi nauzubillah, kalau kita kekal di dalam neraka itu selama-lamanya, tentu akan lebih menyengsarakan. Ya, jadi mencicipi, ya, mencoba panasnya neraka, siksaan di dalam neraka, itu aja sudah tidak menyenangkan. Bagaimana kalau kita nauzubillah tinggal di situ? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita dari memasuki neraka, apalagi nanti pintu-pintunya ditutup, nauzubillah. Wa qad tuftahu ababunar, dan kadang-kadang
tuftahu dibuka abwabun nar pintu-pintu neraka, wa tughlaqu dan ditutup qabla sebelum yaumil kiamah, sebelum hari kiamat. Jadi selama masih ada di dunia ini kita, ya sebelum hari kiamat terkadang pintu neraka itu dibuka dan ditutup. Faqad akhbar al-Mustafa, dan sungguh-sungguh al-Mustafa yaitu Rasulullah SAW telah mengabarkan anna abwaban nar, bahwa pintu-pintu neraka itu tughlaqu ditutup fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan, ya. Nah, jadi kalau dalam hadis nanti ya Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup pada bulan Ramadan. Dalilnya adalah fa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, beliau berkata, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah, apabila datang bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidat, dan dibelenggu ya asyayatin, setan-setan, wa maradatul jinni, dan jin-jin yang durjana. Jadi kalau menurut hadis Nabi ini bahwasanya ya apabila telah datang bulan Ramadan, maka di saat bulan Ramadan itu kemudian pintu-pintu surga ya dibuka. Jadi berbagai macam kebaikan akan dilipat gandakan. Dan orang dengan kondisi Ramadan ini memang iklimnya, suasananya emang ingin mengerjakan kebaikan-kebaikan. Makanya pintu-pintu surga dibuka. Kemungkinan orang masuk ke dalam surga ya selama memanfaatkan bulan Ramadan itu semakin terbuka. Nah, sedangkan pintu-pintu neraka itu ditutup. Ya karena pada bulan Ramadan biasa kita sungkan, enggan, malas, dan gak etis kalau berbuat maksiat, maka ditutup. Ya. Nah itu, jadi artinya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, jadi artinya surga dan neraka itu memiliki pintu. Dan sebelum menjelang hari kiamat, pintunya bisa dibuka, bisa ditutup pintu neraka ini. Nah, kebetulan bulan Ramadan pintu nerakanya ditutup. Ya, kemudian lagi, wa kharaja at-Tirmidzi, telah meriwayatkan Imam at-Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza kana awalu lailatin min Ramadan, apabila awal malam bulan Ramadan, ya jadi ketika masuk awal bulan Ramadan, ketika masuk tanggal 1 Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jinni, ya dibelenggulah, diikatlah, dirantailah setan-setan dan jin-jin yang durhaka. Wa ugliqat, dan ditutuplah abwabun nar, pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satu pun pintu dari pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dan sedangkan pintu-pintu surga itu dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satu pun pintu dari pintu-pintu surga. Nah, itu. Jadi ini juga pengkabaran yang merupakan info dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu masuk ya awal dari malam bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Ramadan, ya setan-setan, jin-jin yang durhaka itu diikat, dibelenggu, dirantai, dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup, sehingga tidak ada satupun pintu dari 7 pintu itu yang dibuka, semuanya ditutup. Nah, kebalikannya pintu surga itu dibuka, tidak ada satupun pintu surga yang 8 itu yang ditutup, tidak ada. Jadi artinya berdasarkan pada di sini juga bahwa neraka itu memiliki pintu, yang nanti orang yang berhak masuk ke dalam neraka itu masuk ke dalam neraka sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, nah, ini juga merupakan tambahan pengetahuan ya untuk kita miliki. Ya, dan ini adalah merupakan termasuk rukun iman, ya iman kepada hari akhir, iman kepada surga dan neraka. Dan di antara bentuk iman kita kepada neraka adalah bahwa neraka itu memiliki pintu-pintu, dan pintunya itu berjumlah 7. Ya, yang setiap orang nanti, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya dari kalangan kaum muslimin yang banyak melakukan perbuatan maksiat, nanti mereka akan dimasukkan
ya ke dalam neraka, melewati pintu-pintu neraka sesuai dengan ukuran kekafiran dan juga perbuatan-perbuatan dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dan menghindarkan kita ya dari memasuki neraka lewat pintu-pintu tersebut. Ya mudah-mudahan. Nah, oleh itulah kita harus banyak belajar, kita harus banyak mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi supaya kita tahu manakah amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga. Dan juga supaya kita dengan ilmu ini jadi mengetahui perbuatan-perbuatan maksiat apakah yang dapat menjebloskan pelakunya ke dalam neraka. Maka setelah kita tahu, maka kita hindari dan kita jauhi. Ya mudah-mudahan lah ya penjelasan singkat berkenaan dengan pintu-pintu neraka ini bisa dipahami. Ya insya Allah kita masih akan lanjutkan ke dalam penjelasan surga dan neraka atau bab neraka ya yang akan datang insya Allah. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك